Halo, selamat datang di Radio Kata di Serangkai Satu Channel bareng aku Ardiansa, dan ini adalah segmen terbaru Serangkai Satu Channel. Pada bulan Ramadan kali ini kita menyuguhkan sebuah konten 45 menit ke depan. Ini adalah segmen Radio Kata di mana kalian cukup mendengarkan saja. Kalian bisa menikmati sahur sambil mendengarkan radio dari Serangkai Satu Channel ini, dan juga kita akan menampilkan yang pertama. Kita akan lihat-lihat berita apa saja yang terjadi pada hari ini, khususnya pada hari ini di record yaitu tanggal 23 Maret 2023, dan kita juga akan cek juga ya berita-berita menarik lainnya dari daerah Pekalongan dan juga Kabupaten Batang sesuai dengan home base-nya Serangkai Satu Channel itu di Kabupaten Batang dan juga Kota Pekalongan tentunya. Dan tak lupa nanti kita juga akan cek-cek video viral atau video-video meme dari Instagram yang sudah aku siapkan untuk beberapa akun yang biasa memang untuk share video-video meme. Jadi kita tidak cuman melihat berita-berita saja, tapi kita juga cek hiburan yang ada. Nah, dalam 45 menit ke depan masih ditemani saya Ardiansa, dan kali ini kita juga akan ngobrolin soal puasa hari pertama nih. Gimana nih hari pertama puasa kalian gitu. Tentunya buat yang menjalankan ibadah puasa gitu, tentunya pasti ada yang beda gitu dari hari-hari biasanya, yang mana hari biasanya yang kemarin itu kita masih bisa makan minum di jam-jam bebas gitu. Kita masih makan 3 kali, pagi, siang, dan juga malam. Tapi kemudian per hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sudah ditetapkan sebagai hari pertama puasa untuk Ramadan kali ini di 1444 Hijriah oleh Kementerian Agama dan juga pemerintah Indonesia. Dan sepertinya puasa pada tahun ini dilakukan serentak lagi untuk awal mula puasanya gitu, dan semoga nanti lebarannya kita juga bisa merayakan secara serentak seperti tahun-tahun sebelumnya, yang mana memang terkadang ada perbedaan gitu ya di harinya karena ada perbedaan cara hitung untuk penentuan hari raya Idul Fitrinya. Tapi untuk beberapa tahun sebelumnya itu kita sudah bisa melakukannya secara serentak. Semoga ini kedepannya kita akan merayakan secara serentak, artinya mau bagaimanapun cara untuk menentukan awal atau Idul Fitri itu kita bisa sama semuanya. Amin, semoga seperti itu ya. Dan kalau kita ngobrolin soal hari pertama hari pertama puasa kita dan aku sendiri gitu yang mengalami. Jadi tadi gimana nih kalau kalian sendiri hari pertama ngapain aja gitu? Apakah cuma tiduran doang atau masih masuk kerja gitu? Karena kan kalau ngelihat kalender itu tanggal 23 itu masih hitungannya adalah cuti bersama. Jadi kalau kalian yang sudah punya cuti pasti akan dipotong untuk hari libur gitu. Kalau di hari Rabu itu kan masih ada hari raya Nyepi gitu. Jadi memang hari libur nasional, dan kebetulan memang kalau aku pribadi hari Kamis itu kita cuti bersama, jadi memang tidak ada pekerjaan. Kebetulan juga hari pertama puasa, jadi ya tadi seharian hampir tidur aja sih. Jadi kayak habis sahur kemudian sempat record untuk main game, kemudian nonton anime, habis subuhan nonton anime, ketiduran, bangun-bangun setengah 12 gitu. Jadi karena memang tidak ada kerjaan, libur juga, dan pada saat cek HP WhatsApp alhamdulillahnya tidak ada mention pekerjaan yang memang perlu follow up cepat gitu. Jadi tidur pun bisa nyenyak gitu. Nah, kalau kita lihat kan sebenarnya tidur di hari puasa itu salah satu bentuk ibadah juga, dalam artian daripada kita melakukan hal-hal yang mungkin kurang penting pada saat kita berpuasa yang bisa mengakibatkan berkurangnya pahala kita ataupun malah justru akan membatalkan puasa kita gitu kalau kita melakukan hal-hal yang kurang baik ataupun hal-hal yang bisa membuat kita membatalkan puasa. Jadi lebih baik tidur saja gitu. Tapi bukan berarti buat kalian yang punya pekerjaan kalian bisa malas-malasan, kalian bisa tinggalkan tidur, tidak seperti itu kawan. Tentunya tidur adalah salah satu pilihan di mana ketika kalian memang butuh istirahat dan tidak punya aktivitas yang perlu banget kalian lakukan gitu. Jadi mungkin itu adalah makna dari tidurnya orang berpuasa, itu adalah bentuk ibadah. Dan tadi salah satu yang berbeda banget memang pada saat aku bangun setengah 2 itu kan tadi dari tempat aku record dan juga aku pulang itu kan memang berbeda gitu, jarak kurang lebih 1-200 meter gitu. Dan pada saat jam setengah 12 tadi aku pulang gitu naik sepeda, ada suatu fenomena yang sangat jarang kalian temuin kalau bukan di bulan Ramadan, yaitu sepinya jalan raya pada jam-jam siang gitu. Jadi tadi pada saat
jam sekitar setengah 12 gitu di jalan raya itu benar-benar kelihatan kosong banget gitu, kayak sebuah kota mati gitu. Bahkan tadi aku sempat berhenti, ya nggak ada satu menit sih, biasanya berhenti ngeluarin HP untuk ngefoto gitu, karena itu salah satu momen yang sangat jarang terjadi kalau bukan di hari puasa gitu, puasanya Ramadan ya dalam artian gitu. Jadi jalan raya itu benar-benar sepi, bisa dihitung lah, dihitung jari untuk motor yang lewat ataupun mobil yang lewat. Dan ini memang apa ya istilahnya, buat orang-orang kayaknya lebih memilih untuk tidak keluar pada siang-siang hari gitu, karena kan kalau hari biasanya memang orang biasanya kalau siang itu kan nyari mungkin bahan masakan ataupun bahan jualan atau berjualan juga, ataupun aktivitas-aktivitas lainnya yang biasanya dilakukan pada siang hari. Tapi kalau puasa kan memang kalau istilahnya mau ngobrolin untuk cari bahan makan atau apa biasanya nanti menjelang sore atau jam 3 gitu. Jadi memang kalau hari-hari bulan puasa, apalagi tadi hari pertama gitu, orang-orang masih kalau mau keluar itu masih mikir-mikir gitu, karena ya daripada keluar capek ya lebih baik di rumah lah, melakukan sesuatu yang bisa dikerjakan di rumah kayak. Jadi itu kalau bicara hari pertama gitu, karena mungkin ini sudah, ya ampun, ini kan udah kepala dua, istilah udah umur juga udah 20-an. Jadi kalau bicara lapar atau enggaknya kayaknya sih udah enggak terlalu lagi ya, maksudnya kita udah sering gitu menjalankan ibadah ini tiap tahunnya. Jadi kalau udah gede gitu masih bilang puasa itu lapar, kayaknya agak gimana gitu. Jadi kalau tadi sih aku ngerasainnya ya biasa-biasa aja ya. Bahkan tadi setelah pulang mandi makan lagi, pulang mandi sholat zuhur, siangnya masih bisa beraktivitas nge-record game gitu. Jadi buat kalian yang ini juga informasi juga deh nih buat kalian nih yang kalian suka main game, kalian pengen lihat aku main game, aku lagi mainin gamenya Hogwarts Legacy, itu gamenya dunianya Harry Potter. Kalian bisa lihat di Game Story, di YouTube channel Game Story gitu. Jadi selain Serangka Sound Channel, kita juga ada channel khusus main game itu. Nah mungkin itu aja ceritanya untuk puasa hari pertama, dan kita akan coba lihat-lihat ada berita apa aja nih. Mungkin dari berita di Indonesia terlebih dahulu. Tadi aku sudah buka-buka beberapa berita. Nah yang pertama dari tempo.com, ini di publish pada Kamis 23 Maret 2023 jam 22 WIB. Wah ini baru aja nih. Ini ada 7 tips puasa sehat dan pakar kesehatan. Oke, kita langsung lihat tips-tipsnya ya. Yang pertama adalah berhenti merokok. Nah, ini buat kalian merokok nih. Kalau aku kan kebetulan emang nggak merokok ya, jadi aku nggak tahu nih sebenarnya dampak efeknya seperti apa. Tapi kan kalau orang perokok, kalau nggak salah dia akan kerasa pengen ngerokok terus ya. Dan ya mungkin ini adalah waktu kalian untuk yang para perokok ya. Tentunya kan pada saat puasa tidak boleh merokok ya, karena hukumnya kan bisa membatalkan puasa. Jadi ini adalah salah satu bulan yang tepat kalau kalian pengen berhenti merokok, kalian bisa mulai mengurangi kebiasaan-kebiasaan kalian merokok. Jadi seharian tidak merokok, nanti pada saat buka ya jangan dibiasakan merokok lagi ya. Ya kurang lebih seperti itulah. Apalagi nih, ini masa cuma satu? Oke. Apa nih 7 tips puasa tapi ini ada. Oh ini. Pertama, setiap kali berbuka puasa dan sahur, hidangan dapat berupa kombinasi makanan pokok seperti beras, jagung, roti, ubi, dan lauk-lauk seperti kacang-kacangan, tempe, tahu, ikan, ayam, susu, dan hasil olahannya, sayur dan buah dalam berbagai variasinya. Lalu hindari makan makanan yang terlalu asin dan tinggi lemak setiap hari. Tips kedua, ada perbanyak minum air putih sedapatnya 8-10 gelas sejak buka puasa sampai dengan waktu sahur. Nah kalau aku sih yang paling penting utamanya adalah terkait minum air putih ya. Jadi tentunya kalau kita berpuasa itu kan dehidrasi ya, kekurangan cairan gitu, karena kita tidak bisa minum selama kurang lebih 12 jam ya waktu puasa, kurang lebih seperti itu. Jadi memang perbanyak minum pada saat kalian sahur utamanya ada, dan di sini disampaikan jadi pada saat kalian dari buka puasa, artinya pada saat maghrib sampai dengan kalian sahur itu usahakan 8-10 gelas gitu. Jadi itu adalah untuk menjaga cairan. Kalau berbuka puasa kan tentunya untuk mengembalikan cairan tubuh yang hilang gitu. Ketika sahur itu adalah untuk menjaga istilahnya kadar air tubuh kita gitu selama berpuasa gitu, biar nanti istilahnya tubuh nggak merasa kehausan pada saat berpuasa dan lain-lain. Karena tentunya pada saat kita berpuasa tidak boleh minum air gitu. Nah kalau untuk makanannya yang paling utama tentu
sebagai warga Indonesia tentunya yaitu karbohidratnya itu bisa nasi. Kalau di sini memang ada jagung, roti, ubi dan lain-lain, bisa divariasikan lah dengan olahan-olahan makanan lainnya. Dan tadi diinformasikan dihindarin lemak gitu, utamanya pada saat sahur gitu. Kalau sahur terlalu banyak lemak itu juga kurang sehat gitu. Kemudian yang ketiga, ini tadi yang pertama itu untuk puasa dan sahur. Terus yang ketiga adalah lakukan olahraga atau aktivitas fisik yang memungkinkan gitu. Jadi yang namanya bulan puasa itu bukan berarti kalian tidak boleh olahraga atau berhenti olahraga gitu. Yang namanya puasa kalian bisa melakukan aktivitas-aktivitas olahraga ringan, mungkin jalan sehat atau pada saat pagi subuh itu kan enak banget buat kalian jalan-jalan kan udaranya seger gitu, atau mungkin pada saat sore kalian bisa bersepedaan gitu, atau ya jalan sore juga gitu. Jadi jangan cuma males-malesan, jangan cuma tidur-tiduran doang, karena itu juga tidak bagus. Ketika kalian bisa maintain olahraga kalian pada saat bulan puasa, itu malah justru bikin tubuh kalian tuh fit untuk hari besoknya gitu. Dan aku pribadi juga kemungkinan ini masih nge-gym gitu. Jadi kalau nanti habis taraweh gitu biasanya untuk ke tempat gymnya, karena biasanya kalau hari puasa itu tempat gymnya tutupnya lebih lama, biasanya itu jam 9, kalau di hari puasa itu jam 10 gitu. Jadi kalau yang kalian taraweh sampai jam 8 biasanya kalian masih punya ada waktu 2 jam gitu untuk nge-gym. Nah, sebenarnya 1 jaman cukup sih. Kemudian tips yang keempat, oh ini yang tips keempat yang tadi ya, untuk kalian berhenti waktunya untuk kalian bisa berhenti merokok atau mengurangi rokok kalian gitu. Nah, kelima, nih bagi yang memang sudah ada penyakit tidak menular tertentu, perlu diawasi lebih baik, misalnya lakukan kontrol tekanan darah secara rutin dan lain-lain. Jadi cek kesehatan dan lain, tetap itu perlu kalian tahu, dan juga gejala-gejalanya. Nah, mungkin tuh tips-tips nanti kalian bisa cari lebih banyak lagi tips-tips untuk puasa ataupun gaya hidup sehat pada saat bulan puasa tentunya gitu. Oke, berita selanjutnya. Oh ini berita pemilu ya. Jadi pemilu tahun 2024 akan tetap berlangsung gitu. Jadi kita sudah akan memasuki musim pemilu gitu, ini 2023, dan tahun depan ada 2024 itu adalah musim di mana semua orang mungkin akan berantem gitu karena beda pilihan dan masing-masing. Semoga tahun depan tidak terulang lagi seperti pemilu tahun sebelumnya yang sudah memecah Indonesia menjadi 2 kubu gitu. Bahkan sampai sekarang pun masih terkubu-kubu gitu, tidak bisa mendukung mana yang sedang diperjuangkan oleh pemerintah, ataupun memang kalaupun mengkritik ya silakan kritik saja gitu, tapi tidak kemudian melakukan hujatan-hujatan ataupun bahkan membuat hubungan-hubungan sosial dengan tetangga, dengan keluarga menjadi terpecah. Dan itu harapanku sih untuk semoga tahun 2024 yang banyak dibicarakan oleh ahli-ahli akan menjadi salah satu pemilu yang panas, karena sudah tidak ada lagi calon tetap gitu, karena kan Pak Jokowi sendiri sudah habis masa periodenya, otomatis tahun depan sendiri itu adalah salah satu pemilu yang tidak ada istilahnya dari pemerintah gitu, akan ada calon baru lagi, dua-duanya akan menjadi calon lagi. Dan oke, sebelum kita masuk ke berita yang terjadi di daerah Pekalongan dari Kabupaten Batang, ini ada update gempa bumi di Indonesia. Oke, ini pada Kamis 23 Maret 2023 terjadi 2 gempa bermagnitudo lebih dari 5. Pertama, gempa magnitudo 5,1 mengguncang Lembata, Nusa Tenggara Timur pada pukul 3.23 waktu Indonesia bagian Barat, dan juga gempa kedua terjadi pada pukul 7.17 waktu Indonesia bagian Barat di Kerom, Papua. Gempa bermagnitudo 5,9 skala Richter tersebut berada di 4,48 lintang selatan dan sebagainya. Semoga untuk daerah yang terkena gempa, Papua dan juga NTT tidak terjadi apa-apa, dan dalam artian tidak menelan korban jiwa dan juga kerugian yang besar. Itu kita berdoa semoga semuanya selamat, dan pun kita bisa dijauhkan dalam bencana-bencana alam seperti ini dalam bulan Ramadan kali ini itu, dan untuk kedepannya tentunya. Oke, sepertinya kita akan beralih ke berita yang terjadi di daerah Pekalongan. Yang tadi udah.
Oh ini masih oke, ini masih video berita Indonesia ya. Jadi karena kemarin hari Rabu ini kan sedang ada ibadah Nyepi ya di Bali, dan memang kalau kita lihat ada beberapa video viral juga karena ada masyarakat baik itu warga ataupun warga mancanegara yang mereka memang memaksa gitu untuk tetap ke tempat rekreasi pantai di Bali yang padahal itu sedang perayaan Hari Raya Nyepi, yang mana itu tidak boleh dilakukan tentunya, dan memang ada sanksinya ataupun ya pelanggaran dari adat setempat. Jadi kalian pada saat tanggal-tanggal tersebut memang itu tanggal merah, tapi kan bukan berarti kalian bisa liburan ke Bali dengan bebas, karena kan memang itu adalah pusat di mana banyak masyarakatnya itu yang menjalani ibadah Nyepi. Jadi kita harus tetap menghormati kebudayaan di daerah tersebut gitu. Jadi itu. Entah nih sekarang kenapa ya website berita gini iklannya benar-benar banyak banget, bahkan sampai nutupin kayak ini. Nah ini adalah video Masjid Al-Jabar. Ini masjid di ini ya di Bandung bukan sih? Ya, situasi terkini Masjid Al-Jabar nih, karena ini salah satu masjid yang memang secara desain itu sangat unik ya, bisa dikatakan seperti itu, karena ya dirancang oleh salah satu arsitek ternama juga gitu, dan sekarang menjadi sebuah lebih pada menjadi tempat wisata religi gitu atau tempat instagramable gitu untuk foto-foto segala macam. Nah, tapi memang dampaknya kalau sebuah tempat itu sudah menjadi tempat viral dan kemudian banyak didatangi oleh orang-orang ya seperti ini gitu. Artinya sampah-sampah sering banget ditinggalkan gitu. Nah, memang kalau kita lihat desain masjidnya kan sesuatu yang unik gitu, karena ini juga anggarannya cukup besar gitu, dan ya banyak orang yang datang sampai akhirnya ya seperti inilah, sampah-sampah tidak dibereskan dan lain-lain yang malah menjadikan pemandangan ataupun kenyamanan orang yang beribadah di tempat tersebut menjadi terganggu gitu. Jadi kalau kalian mengunjungi tempat-tempat wisata, nggak hanya masjid, bisa kelenteng, bisa vihara ataupun tempat-tempat wisata lainnya yang bukan wisata religi pun ya kalian juga harus menghormati dan juga membuang sampah pada tempatnya itu. Nah ini ada dari berita, ada sebuah kasus mutilasi ya di daerah Yogyakarta yang ternyata pelakunya itu bukan ke Temanggung gitu, ternyata kaburnya ke Pekalongan sebelum ditangkap. Ini ada satu kasus mutilasi kalau nggak salah di Muntilan di Yogyakarta gitu, dan pelakunya sudah ditangkap dan sempat kabur ke daerah Pekalongan gitu ya. Semoga kasus-kasus seperti ini semakin apa ya istilahnya bisa ditangani lebih sigap lagi gitu, dan tidak terjadi hal-hal seperti ini di sekitar kita. Nah masih dengan kasus di daerah Pekalongan nih, jadi kenalan di Facebook, ini berita dari beritabersatu.com, diupload pada 23 Maret 2023. Kenalan di Facebook, siswi SMA Pemalang mengalami kasus ya seperti itu di Pekalongan gitu. Jadi ini salah satu yang perlu kalian waspadain gitu, dalam artian kalian boleh berkenalan yang nama bersosial media, kalian juga harus pintar. Semua orang sekarang sudah bisa menggunakan HP masing-masing, mainan Instagram, mainan Facebook, mainan Twitter ataupun yang lain-lain, berkenalan lewat sosial media. Tentunya kalian juga harus berhati-hati. Kalian tidak bisa percaya sepenuhnya orang yang baru kalian kenal, apalagi lewat sosial media. Hal-hal yang bisa bersifat penipuan, kemudian hal-hal yang bisa tindak pidana seperti ini bisa terjadi gitu. Jadi ini ada salah satu, sekali lagi mengingatkan, tidak hanya kepada kita tetapi kepada orang tua mungkin yang anak-anaknya sudah bisa bermain sosial media, sudah kenal-kenalan dengan orang ataupun sudah hektik banget dengan sosial media, perlu diawasi juga gitu, dalam artian bagaimana anak kita bersosial media, dan jangan sampai hal-hal seperti ini terjadi kepada keluarga kita ataupun di sekitar kita gitu. Nah kita coba cek berita di Kabupaten Batang ya, apakah ada update nih. Oke, kita cek yang menarik terlebih dahulu. Batang Hari itu beda ya dengan Kabupaten Batang ya. Aduh, sebentar. Kabupaten Batang, Jawa Tengah.
Oh ini Kabupaten Batanghari, berarti bukan. Juga Batanghari bukan. Nah ini tadi prediksi cuaca ya untuk Kamis 23 Maret 2023 diprediksi akan berawan dan tadi memang lebih ke cerah sih. Coba kita lihat cuaca untuk ini ya, prediksi cuaca hari Jumat, cuaca 24 Maret 2023 Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Sudah ada belum nih prediksinya? Oke, dari sinarjateng.com pada tanggal di-upload 23 Maret 2023 jam 21.33 waktu Indonesia bagian Barat. Perkiraan cuaca Jumat 24 Maret 2023 Kabupaten Batang berpotensi hujan. Nah ini adalah perkiraan. Jadi besok itu pagi berawan, siang itu kemudian hujan dan malam hujan. Jadi ini salah satu perkiraan cuaca untuk Kabupaten Batang. Jadi buat kalian yang memang punya rencana keluar ataupun memang ada agenda pada siang atau malam, bisa disiapkan jas hujan ataupun payung gitu, karena memang secara prediksi ini akan ada hujan ya di siang sampai dengan malam hari dengan suhu rata-rata 27 sampai 33 derajat Celcius pada siang hari dan sekitar 27 derajat Celcius di malam hari gitu, dengan kecepatan angin 10 sampai 20 km per jam. Jadi kalau melihat dari cuacanya sendiri, sebenarnya cuaca hujannya enak banget kalau kita lagi berpuasa gitu, melihat hujan di samping jendela gitu, karena cuacanya nggak panas gitu, bikin kita makin betah gitu selama berpuasa seharian. Tapi tentunya ini juga mungkin untuk beberapa orang yang beraktivitas pada siang atau malam hari akan terganggu ketika ada hujan tersebut. Jadi semuanya harus tetap hati-hati gitu dengan perkiraan cuaca besok tanggal 24 Maret 2023. Nah ini ini berita lama, ini kemarin ada sempat potensi gempa di daerah Batang Jawa Tengah gitu, dan semoga tidak terjadi gitu dan semuanya tetap aman saja. Oke, mungkin tidak ada berita yang terlalu menarik sepertinya kalau di daerah Kabupaten Batang dan juga Pekalongan, dan rata-rata memang informasi berkaitan dengan ramalan cuaca, kemudian juga kasus-kasus yang terjadi, dan memang kasusnya tadi cukup tidak mengenakan ya, jadi kalian tetap harus berhati-hati gitu. Dan oke, kita akan coba lihat video-video aja kali ya, kita ini aja. Ini salah satu rekomendasi aku nih kalau kalian pengen lucu-lucuan, have fun gitu. Ini adalah channel netizen iseng. Entah ini musiknya masuk ya, semua musik masuk ya. Ini senam yang bisa kalian lakukan pada saat bulan puasa, mungkin SKJ 2012 ya. Jadi kalau ber SKJ 2012 ini aku ingat banget gitu karena salah satu ujian olahraga di kampusku dulu di Undip Semarang itu kita suruh senam SKJ 2012 dengan mata tertutup. Jadi ini salah satu yang memorable banget lah kalau bisa dibilang seperti itu gitu. Oke. Waduh. ada. Ini siapa yang beliin baju Akatsuki untuk bapaknya dipakai? Oke, lagian ya, tapi serius ya, kalau kalian mungkin masih remaja ataupun dulu masih zaman-zaman Naruto, aku juga waktu SMA dulu juga pengen banget gitu beli baju Akatsuki, itu lebih tepatnya baju-bajunya Sasuke sih, karena keren-keren ya. Tapi kalau kita lihat baju gitu dipakai, apalagi dipakai orang tua kita datang seperti itu, atau kita gitu naik motor pakai baju itu, wah itu pasti cukup jadi viral kali ya. Kita lihat komennya. Calon penyelamat Konoha dari para banteng. Waduh. Akatsuki golek berkat. Ini apa nih? Oke, Alfamart. Alfaduro pesan apa ya? Alfaduro. Ada yang tahu Alfaduro maksudnya apa? Maduro. Tutupannya hari kiamat.
Ya biasalah ya. Perhatikan lingkaran merah. Ini biasanya kalau ada perhatikan gini bukan di lingkaran merahnya, di luar. Ah, astaga. Ini bukan lingkaran merah, ini hula hoop dipegang. Sial. Kemakan-makan lagi ya. Perhatikan lingkaran merah. Kelihatan sih, oh iya kelihatan lah ya. Ini dulu, ini kok pindah dulu aja deh posisi kamera biar. Nah, di sini aja. Apa nih, ada ibu mau nyebrang? Bagus, 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 bagus. Keren kau bang, keren kali kau bang. DiCaprio cap. Kebetulan nih, kebetulan orang-orang pada suzon aja deh. Kebetulan tuh bininya cuma lagi ngambek aja, jadi nggak mau tegur dulu. Jadi, oke. Apa nih? Nggak kerasa seminggu lagi 11 tahun berasa tua. Ah? Seminggu lagi 11 tahun. Adiknya Amel. Ada bocil-bocil sekarang ya, kalau lagi pacaran juga nggak kerasa 3 months anniversary gitu. Ya anak 90-an. Kalau kalian lahir 90-an berarti kalian sudah masuk ke 20-30 tahunan ya. Jadi ya kita bisa senyum-senyum aja sih kalau melihat ada postingan-postingan anak muda zaman sekarang mah. Lebih kepada nasib umur sih. Wah, ini banget ya. Deh. Ini sasauran ya. Kayak dari semua video yang ini aku cuman nggak pernah ikut yang kayak cuman sasauran doang deh aku yang ikut deh. Kalau yang ini kayak bom apa sih kayak meriam bambu ini aku dulu bahkan sempat pernah bisa bikinnya gitu, tapi sekarang udah lupa cara bikinnya seperti apa kayak gitu. Iya. Ini dia ya sering lah kejadian ada artian lupa gitu kalau sahur. Ini kalau sahur ini aku belum pernah ikut sama sekali nih. Tradisi sahuran yang istilahnya bangun orang sahur. Nah kalau ini kayak perang-perangan ya, pakai sarung udah sering banget dulu waktu kecil. Aduh, main matematika pakai emot. Hah? Oh. RU plus A UE RU apa nih? Roket UE. Udah amat lah. Audionya. Ini penalti. Oh, bukan tendangan bebas. Aku yang nggak bisa main bola ya kayak gitu aja juga. Oh, astaga. Nahan berak. 99% cewek akan luluh ketika cowok berkata pinjam dulu 100 mau iPhone deh. Lagian kecapannya cantik apa gitu bisa nandingi kecantikan dari Chef Renata ya. Oke, itu tadi meme-nya kita coba lihat di Lambe Turah nih. Lambe Turah ada video. Sebenarnya kenapa ngikutin follow Lambe Turah? Karena kalau kita yang udah nggak pernah nonton sinetron ataupun bukan sinetron dalam artian infotainment gosip gitu, nge-follow akun ini tuh berguna gitu untuk kita tetap update dengan berita-berita yang ada. Nah ini aku nggak tahu nih Kevin Sanjaya pemain bulu tangkis ya.
Kevin resmi menikah dengan Valencia Tanosudibyo. Oh ya, ini Kevin. Si Minions baru menikah ternyata. Aris bela siapa lah yang nggak tahu, kita skip dulu aja. Di hari ke-30 ini ular berludah itu memakai ini apa nih, kasus apa nih? Kayak kekerasan lagi ya. Oh iya, salah satu kasus kekerasan. Oh ini kemarin sempat viral nih di Twitter, perkara terkait Arsyad Ahmad, Tiara Andini, sama satu lagi siapa ya? Jadi beritanya kan si Arsyad Ahmad ini sudah menikah gitu dengan Niara apa siapa gitu, yang cewek satunya lagi. Kemudian ya Tiara Andini kita tahu lah, salah satu penyanyi yang luar biasa gitu, dan ya ini sekali lagi kasus-kasus perselingkuhan laki-laki bejat dan juga ya seperti itu, percintaan biasa. Ada berita apa ya? Berita yang menarik aja. Kalau berita-berita infotainment gini kayaknya nggak banyak yang pada tahu. Oh ini kemarin sempat rame kan video-video bule di Bali yang istilahnya mereka kan kalau di negara asalnya kan jarang istilahnya naik motor gitu, karena memang apa, kalau kalian lihat di film-film luar gitu jarang banget kan istilahnya orang-orang naik motor, kebanyakan memang mobil gitu. Dan kalau nggak salah itu ada kalian cari aja deh alasan kenapa di luar negeri itu jarang orang pakai atau naik motor gitu. Yang satu berkaitan dengan safety juga, harganya juga mahal gitu dan lain-lain gitu. Dan ya kemarin sempat ramai gitu karena ini salah satu mungkin daya tarik juga, orang-orang bule pada akhirnya sewa naik motor, dan banyak sekali yang ya mereka, karena mereka memang belum pernah naik motor ya, istilahnya jarang naik motor di negara asalnya, jadi naik motornya agak ugal-ugalan, kemudian tidak menggunakan safety, tidak pakai helm gitu. Dan kemarin memang sempat kali viral, walaupun awalnya banyak tanggapan, namanya masyarakat Bali itu kan salah satu masyarakat yang istilahnya tertib, kemudian mereka juga tidak suka huru-hara dan lain-lain, jadi mereka tidak terlalu banyak bermasalahkan. Tapi ketika memang itu sudah dalam artian mengganggu jalan raya, juga keselamatan masyarakat yang ada di Bali juga gitu, akhirnya ya kemudian sudah diberikan larangan, beberapa istilahnya orang bule itu dilarang untuk menyewa motor di Bali gitu. Tapi aku belum tahu update-nya seperti apa. Dan di sini Krim Herswood pamer lagi motor tertib pakai helm di Bali. Nah ini mungkin salah satu contoh bagus itu, dalam artian salah satu bule yang bisa mengikuti lah peraturan yang ada di Indonesia, di Bali salah satunya itu terkait tertib pakai helm di Bali. Nah ini ada salah satu berita dari Presiden kita Bapak Jokowi, meminta untuk buka puasa bersama untuk pejabat dan pegawai pemerintah ditiadakan. Nah mungkin ini ada salah satu imbas beberapa hal ya. Yang pertama menindaklanjuti mungkin dari beberapa berita belakangan ya, pejabat-pejabat kita yang istilahnya melakukan pamer kekayaan dan lain-lain, penghamburan anggaran, kemudian juga ini juga istilahnya walaupun pandemi sudah kelar, ini juga salah satu bentuk mungkin ya dari pemerintah untuk menunjukkan bahwasanya pemerintah ini masih komitmen gitu dengan istilahnya apa ya, agar tidak terjadi huru-hara lagi lah di tengah masyarakat kita yang memang sekarang lagi kembali menstabilkan lagi setelah pandemi dan lain-lain lagi. Apalagi kemarin juga kan banyak sekali ya kasus-kasus pejabat kita yang pamer-pamer harta dan ternyata diketahui banyak sekali ada penggelapan pajak, kasus korupsi dan lain-lain. Ya seperti itulah negara Konoha itu. Jadi kita sebenarnya nggak bisa menyalahkan satu dua pihak, dan memang hal itu sendiri sudah menjamur gitu. Bahkan kalau kalian yang bekerja dengan pemerintah, kemudian aku kan juga bekerjanya itu sering banget bersinggungan dengan pejabat-pejabat pemerintah, dan hal seperti itu tuh kayak sudah bukan hal private lagi gitu, sudah sangat umum terjadi gitu. Bahkan kalau kalian memang sudah pernah bekerja dengan pemerintah, dan ya hal seperti itu sudah umum, yang namanya gratifikasi, kemudian korupsi ataupun penyuapan seperti itu tuh sudah bukan hal yang istilahnya rahasia banget lah. Itu sudah bukan lagi rahasia, itu sudah dari rahasia umum gitu kalau di
lingkungan pemerintah seperti itu. Tentunya tidak semua orang seperti itu, tapi memang sudah tidak bisa tertolong sih kalau menurutku di Indonesia sendiri, karena dengan wilayah negara Indonesia yang cukup besar, kemudian orang-orangnya juga seperti itu, sudah kebentuk dan juga lingkungannya sudah terbentuk seperti itu. Jadi kalau dibilang memberantas korupsi itu sudah bisa dibilang hal mustahil. Hanya saja gimana komitmen beberapa orang gitu, istilah komitmen pemerintah untuk tetap memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Ya, ini seperti ada kasus-kasus pencucian uang, korupsi dan lain-lain. Nah, ini kemarin penetapan 1 Ramadan oleh Menteri Agama kita ya. Dan mungkin sudah berapa lama nih? Kurang lebih sudah 35 menit aku menemani kalian di Radio Kata Serangkai 1 channel kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nantikan untuk Radio Kata di hari besok gitu. Semoga aku masih bisa bikin konten untuk Radio Kata untuk bisa menemani kalian sahur ataupun mungkin di momen-momen lainnya gitu. Mungkin nggak cuma sahur gitu, aku bisa live juga pada saat buka puasa. Aku sebenarnya pengen banget live gitu di buka puasa, menemani kalian yang sedang menjalani berbuka puasa, menunggu hari puasa, daripada kalian cuma nontonin iklan-iklan marjan yang bikin kalian makin ngiler gitu. Mungkin aku bisa menemani, tapi memang masih banyak kendala yang aku hadapi berkaitan dengan jaringan dan lain-lain gitu. Jadi nantikan konten-konten menarik lainnya di Serangkai 1 channel, dan akan kita lanjutkan untuk Radio Kata di hari berikutnya atau di video berikutnya. Masih bareng aku Ardiansa, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.